Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Latif. Saya dari kelas psikolog pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal psikolog pendidikan tentang daya ingatan siswa ketika belajar mengajar. Seperti yang saya sampaikan tadi di pembukaan, yaitu tema kapasitas daya ingatan otak manusia yang terdiri misalnya ketika pas waktu dalam bidang pendidikan, yaitu definisi pendidikan dulu, yaitu salah satu sarana dalam upaya mempersiapkan generasi muda sebagai penerus bangsa yang harus dilewati ketika menghasilkan orang-orang yang pintar. Namun seringkali ketika pas waktu mencetak generasi tersebut banyak rintangan, seperti halnya kurang bimbingan guru dan kurang inovasi dalam memberikan metode pembelajaran yang disampaikan kepada yang saya paparkan tadi, yaitu kurangnya bimbingan dari guru dan kurangnya metode pembelajaran pada siswa. Di sini ada solusi menurut Porter dan Hernandez pada tahun 2000 mengatakan ada salah satu gaya pembelajaran. Nah, untuk gaya pembelajaran itu sendiri, setiap individu semuanya berbeda-beda. Ada yang cepat tanggap dan ada yang lambat tanggap ketika pas waktu menerima dan mengelola informasi ketika pas waktu belajar. Alhasil ketika di akhir nanti, ketika dibutuhkan informasi tersebut, maka daya ingatan setiap orang berbeda-beda untuk mensiasati hal-hal tersebut. Misalkan ada yang kurang paham dan lambat tahun ada yang pahamnya seperti itu, maka di sini si pengajar hendaknya untuk menyuruh menulis pada murid-murid. Misalkan menurut Porter dan Hernandez memanfaatkan dua teknik pencatatan yang sangat efektif, yaitu peta pikiran dan catatan tulis susun. Kedua cara ini memberikan kemudahan bagi siswa untuk dapat melihat gambaran secara luas dan membuat siswa memiliki pemahaman pembelajaran serta catatan tulis susun adalah mind mapping, merupakan sejenis teknik merangkum suatu persoalan. Jadi apa yang saya sampaikan kepada murid-murid, nanti ketika si murid dianya langsung menulis, misalkan menulis peta konsep atau poin-poin penting nanti yang hendaknya siswa itu bisa menjelaskan apa yang sudah saya paparkan. Terus ada tulisan susun misalkan apa yang saya sampaikan mulai awal sampai akhir sudah perinci atau sudah urut dan sesuai. Sangatlah dianjurkan menurut Porter dan Hernandez. Soalnya apa? Dia berpendapat bahwa kegiatan mencatat sangatlah terpenting karena selain meningkatkan daya ingat, catatan diperlukan untuk mengenal apa yang tersimpan di dalam memori. Jadi intinya ketika pas waktu mengingat, otomatis kita mengingat atau mengasah otak sejumlah 3 kali: menulis, melihat, dan mendengar apa yang disampaikan murid. Untuk solusi selanjutnya, yaitu yang intinya ketika pas waktu proses belajar mengajar, ya solusi terbaik itu menulis untuk meningkatkan daya ingatan siswa dalam proses belajar mengajar. Soalnya apa? Menulis kan juga termasuk secara tidak langsung kita belajar 3 panca indera, yaitu tangan, mata, dan telinga untuk mendengar sebagai media penghubung mulai dari guru sampai ke kita, ketika kita sampai ke otak, dan otak nanti mengolah dan mengasah
diasah sesuai dengan kapasitas yang kita miliki, kemudian nanti kita paparkan atau output dari apa yang kita asah di otak, terus kita keluarkan mulai panca indera. Untuk metode dalam sebuah penelitian apa yang saya review tadi, yaitu yang pertama yaitu variabel dan definisi operasional. Menurut kontur 2004, variabel menunjukkan suatu arti yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Variabel umum yang sering disebut digunakan yaitu variabel bebas dan variabel tergantung. Menurut Umar tahun 2002, variabel independen atau bebas yaitu yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain, dan variabel tergantung yaitu yang dijelaskan atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Jadi intinya dua variabel ini sangatlah berkesinambungan atau saling berdampingan atau bisa jadi saling melengkapi. Pada penelitian ada sikap perilaku mencatat dan sikap kemampuan memori sebagai variabel tergantung. Untuk hasil penelitian si peneliti pada penelitian ini dalam metode pemerintah adalah penelitian menggunakan tryout terpakai yaitu kuesioner yang disebarkan kepada subjek tryout dan subjek tryout tersebut sekaligus sebagai subjek penelitian. Pengambilan sampel dimulai dari tanggal 20 Desember 2012 sampai 4 Januari 2013. Kendala yang dialami peneliti pada saat awal penyebaran kuesioner yaitu sulit mendapatkan siswa SMA yang saat itu atau pada saat itu sedang liburan semester. Kemudian di hasil penelitian juga menemukan yaitu metode juga menemukan subjek-subjek penelitian yang berisikan yang pertama yaitu hasil uji korelasi, terus kemudian ada analisis regresasi sederhana variabel, yang ketiga persamaan regresi, dan kategori subjek pada skala sikap perilaku mencatat dan skala sikap kemampuan memori. Intinya pada hasil penelitian ini pentingnya dalam menulis kegiatan belajar mengajar siswa ketika pas waktu proses pembelajaran. Pada penelitian ini metode analisis data dilakukan secara kuantitatif yang menggunakan regresi linear sederhana. Menurut Usman 2006, guna apa? Analisis regresi sederhana adalah untuk mendapatkan hubungan antara dua variabel atau lebih, untuk mendapatkan pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen, dan untuk meramalkan pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Dalam melakukan analisis regresi linear sederhana terhadap dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu uji asumsi berupa uji normalitas dan linearitas. Untuk itu kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.